Mari kita belajar bersama-sama mengenai dinamika kelembagaan sosial. Suaraku jelaskah? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, kita masuk ke pokok bahasan 5 mengenai dinamika kelembagaan sosial. Nah, ada 3 sub pokok bahasan, yaitu fenomena kelembagaan sosial, gitu ya. Tadi itu yang kalian sudah sebutkan tadi itu, sebetulnya itu adalah fenomena ya. Kemudian konsep-konsep dan analisis kelembagaan sosial. Ada tiga hal yang akan dibahas, yaitu mengenai pengertian dan konsep-konsep kelembagaan sosial, kemudian proses pembentukan kelembagaan sosial, dan pelembagaan dan kontrol sosial. Kemudian yang ketiga, pengembangan kelembagaan dalam masyarakat kontemporer. Oke, kita masuk ke topik bahasa 01, fenomena kelembagaan sosial. Nah, di sini ada beberapa di judul tabel ini adalah dinamika kelembagaan merujuk pada bagaimana terbentuknya kelembagaan tersebut dan bagaimana proses perubahan atau perkembangan kelembagaan tersebut. Jadi di sini ada kata perbedaan ya. Perbedaan itu artinya perbedaannya dalam level apa gitu ya. Nah, kemudian contoh bentuk kelembagaan sosial. Tadi sambil diingat, oh berarti ini masuk di sini gitu ya. Tadi apa yang disebut Odel misalkan, Irema misalkan gitu ya. Nah, jadi di sini bahwa kita bisa menganalisis dinamika itu dari dalam hal apa yang dipenuhi ya, kebutuhan manusia apa yang dipenuhi gitu ya, karena manusia itu kan kebutuhannya beragam. Jadi ada kelembagaan produksi, konsumsi, reproduksi, pendidikan, pemerintahan, kemudian religius, kemudian finansial dan lain sebagainya. Nah, jadi kebutuhan manusia itu beragam. Tadi kalau Agus tadi kan bilang ya, untuk kebutuhan apa tadi itu? Konsumsi ya, karena untuk menyediakan ojek itu untuk membantu masyarakat berbelanja kan gitu ya. Jadi itu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan mungkin atau yang lainnya. Nah, kemudian karena perubahan sosial ya dari tradisional menuju kelembagaan modern gitu ya. Tentunya Odel tadi itu termasuk modern atau enggak gitu ya. Ya nanti barangkali kita akan ketemu itu kelembagaan apa bukan gitu ya, misalkan apa itu organisasi seperti kata Kak Ola tadi kan, macam-macam. Nah, arasnya dalam level apa ya, kelembagaan mikro dan kelembagaan makro misalkan. Nah, Odel tadi barangkali mikro ya, karena dia hanya berada di dalam wilayah tempat tinggal Agus tadi, barangkali begitu. Kemudian formalitas, kelembagaan informal atau kelembagaan formal gitu ya. Nah, itu nanti kita lihat apa definisinya, dan kemudian negara dalam apakah ada peraturan perundangan ya, apakah itu kelembagaan legal atau kelembagaan ilegal gitu kan. Kemudian tata kelola ya dalam hal governance-nya gitu, kelembagaan publik gitu, kelembagaan privat atau kelembagaan partisipatori ya. Jadi macam-macam. Jadi ini memang kalian harus banyak belajar mengenai banyak istilah baru gitu ya, mungkin baru dikenal gitu ya, karena ternyata banyak sekali hal-hal yang kita alami sehari-hari, ternyata ada istilahnya yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kita lihat ya bagaimana proses terbentuknya kelembagaan yang dipastikan karena terjadi interaksi antar manusia, interaksi antara manusia dalam satuan entitas sosial dengan sumber daya alam atau sumber daya lainnya. Jadi misalkan bahwa interaksi itu antar manusia yang mengatur laki-laki dan perempuan. Nah, ini adalah kebutuhan untuk reproduksi ya. Kebutuhan reproduksi itu mempunyai anak misalkan ya. Nah, bagaimana pengorganisasian sosialnya ya? Dibutuhkan ada komunikasi, solidaritas, kesepakatan dan aturan-aturan misalkan.
Jadi dengan komunikasi yang intensif, kemudian ada solidaritas sosial, kemudian ada kesepakatan, maka berdasarkan norma dan aturan yang berlaku, maka adalah apa yang disebut dengan keluarga dan rumah tangga. Maka kelembagaannya adalah kelembagaan perkawinan. Ya, jadi kelembagaan kalau orang menikah, ya orang ada proses, harus ada akad nikah, harus itu meskipun COVID, meskipun apapun, itu adalah karena memenuhi kebutuhan dari manusia, yaitu untuk bereproduksi. Ya, maka tetap diatur tuh bagaimana secara teknis gitu ya. Jadi kelembagaannya tetap harus ada perkawinan, ya, entah dengan agama, berdasarkan agama apa saja, tapi proses itu ada. Nah, kemudian bahwa kemudian dalam suasana untuk memelihara jarak dan kemudian kesehatan masing-masing, maka tidak boleh pesta gitu. Itu hanya pestanya aja yang nggak boleh, nikahnya boleh ya, karena itu adalah kebutuhan manusia gitu misalkan. Nah, kemudian warga komunitas, misal komunitas pertanian dalam mengelola air misalkan ya. Nah, ini adalah kebutuhannya adalah reproduksi, komunikasi antar warga pertanian. Nah, ini prosesnya gimana ya. Kemudian ada solidaritas sosial. Itu artinya kalau solidaritas sosial kan orang setuju untuk bekerja sama, kemudian ya. Kemudian berdasarkan sistem norma yang berlaku, maka dalam pengelolaan air maka dibentuklah kelompok atau organisasi pengelola air. Nah, kelembagaan yang muncul itu misalkan kelembagaan pengelolaan air. Tentu kalau yang kalian dari Bali tahu Subak. Ya, Subak itu adalah kelembagaan di desa pertanian di Bali untuk mengatur pengairan gitu ya. Atau P3A di Jawa, ya ada kemudian di Jawa Barat itu istilahnya Mitra Cai ya gitu ya, teman untuk mengatur air. Nah, itu namanya kelembagaan sosial karena apa? Karena para petani memerlukannya untuk proses produksi pertanian. Nah, kemudian juga warga komunitas pertanian dalam budidaya pertanian, misalkan ya. Apa prosesnya? Ada orang ngobrol antar warga komunitas pertanian, kemudian setuju untuk bekerja sama, timbul solidaritas sosial. Kemudian berdasarkan sistem norma dan nilai yang berlaku dalam budidaya pertanian, muncullah kelompok atau organisasi petani, ya, kelompok tani atau gapoktan misalnya ya. Jadi kelembagaannya adalah kelembagaan produksi pertanian seperti itu. Nah, kemudian apa interaksinya warga komunitas desa dalam aktivitas ekonomi ya, karena kebutuhan ekonomi misalkan. Komunikasi antar warga komunitas desa ya, prosesnya sama itu. Nah, muncullah kelembagaan ekonomi. Nah, kalau Odel tadi itu masuk apa? Kelembagaan ekonomi atau bukan? Apa coba ekonomi, yang ekonomi ya, karena kan ekonomi apa bukan? Kan ekonomi, memang ketujuannya adalah untuk ekonomi ya, karena untuk ojeknya sendiri dan juga untuk warga kan gitu ya. Nah, kemudian ada antar kelompok organisasi atau lembaga, misalkan untuk produksi, ekonomi, kemitraan, dan kolaborasi. Nah, ini lebih luas lagi nih, ada antar kelompok, antar organisasi. Jadi tidak hanya antar perorangan, tapi juga antar kelompok, misalkan. Jejaring, kemudian timbullah apa yang disebut dengan jejaring sosial. Dan di sini menimbulkan apa yang disebut dengan kemitraan dan kolaborasi, ya. Dan aturan-aturan misalkan muncul apa yang disebut dengan food estate. Nah, kemudian akhirnya petani membuat korporasi ya. Jadi ada kelembagaan yang disebut dengan food estate gitu ya. Jadi tidak sekedar ya. Ini food estate itu tidak beda dengan kebutuhan petani untuk ngatur air tadi ya, tapi ini adalah lebih besar lagi gitu ya. Karena dia membutuhkan kerjasama dari berbagai kelompok atau organisasi gitu. Nah, petaninya tentunya agar dia ikut ke sana, maka dia bisa ikut dalam kelembagaan food estate itu, dia membentuk suatu lembaga ekonomi yang disebut dengan korporasi petani itu. Nah, kemudian antar perusahaan dalam agriculture precision dan teknologi digital, misalkan produksi, ekonomi, dan jejaring bisnis. Nah, ini bisa juga antar perusahaan, solidaritas,
bisnis, jaringan, maka muncul apa yang disebut dengan marketplace. Jadi ini adalah sebenarnya kelembagaannya adalah kelembagaan privat. Jadi kalau kalian yang suka belanja dengan online itu sebetulnya ada aturannya. Bagaimana antar perusahaan gitu ya dengan menggunakan teknologi digital bekerja sama untuk menjual atau untuk bisnis jual beli itu secara online. Kalau tidak ada aturan, tidak ada kelembagaan, tentu tidak mungkin ya, susah secara boleh secara privat gitu ya, tapi itu tidak akan bisa besar gitu ya. Misalkan ada satu di sini kalau saya butuh sayuran itu ya, itu ternyata ada namanya kita bisa buka Grab misalkan ya. Bukan iklan ya, tapi ini contohnya ya, itu buka Grab, kemudian milih di situ ada pilihan namanya tokonya adalah Tani Hub misalkan. Ya, kalau Gojek kita bisa pakai sayur box misalkan. Nah, di situ rupanya kumpulan dari banyak petani ya yang menyetorkan hasil produksinya itu untuk dijual melalui korporasi itu, marketplace itu ya, namanya Tani Hub. Nah, itu kemudian dijual secara online. Nah, kalau tidak ada kenapa kelembagaannya privat? Ya karena memang milik masing-masing gitu. Tapi kalau food estate itu harus kerjasamanya harus jelas gitu ya, bukan yang lain yang tadi juga jelas, tetapi orang ikut secara perseorangan gitu. Petani ikut satu-satu, tapi kalau kelembagaan food estate itu dalam organisasi petani. Kira-kira demikian ya. Nah, sebelum kemana-mana, kalian kebayang nggak apa yang disebut dengan kelembagaan sosial? Nih, dari sini. Memenuhi kebutuhan manusia yang beragam, ya. Produksi, tadi ya, produksi sudah tahu ya, membuat produksi pangan, produksi segala macam, itu harus ada yang ngatur, gitu kan. Nah, kemudian konsumsi, tadi ya juga pasar, tadi ya, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Reproduksi, nah tadi itu lewat perkawinan. Pendidikan, kalian sekolah meskipun pakai online, pakai apapun, tapi itu adalah kelembagaan sosial yang dibutuhkan oleh manusia. Pemerintahan, ya, semua masyarakat atau komunitas yang berada dalam tempat yang bersama-sama tentu harus diatur, gitu kan. Keagamaan, tadi ya, beberapa contoh dari temanmu tadi, ada yang irema lah, ada yang remaja masjid ataupun kelompok pengajian, majelis taklim, apapun di situ ya, di situ itu mengatur kehidupan kita atas kebutuhan keagamaan itu. Finansial ya, kita tahu siapa yang nggak punya account bank ya, tentu kalian punya sekarang ya. Nah, itulah yang disebut dengan kebutuhan manusia yang dipenuhi dengan munculnya berbagai kelembagaan sosial itu. Dia bisa berubah dari yang tradisional, dulu tukar-menukar, misalkan dalam hal kebutuhan untuk konsumsi ya, dulu tukar-menukar, yang satu punya garam, yang satu punya beras, maka tukeran. Tapi sekarang dengan adanya uang, maka bisa belanja ke pasar. Tapi sekarang ternyata nggak perlu orang datang ke pasar ya, perlu yang penting kita tahu apa yang dijual dan siapa yang menjual, maka kita minta tolong apa yang disebut dengan dengan melalui teknologi digital kita bisa sampai untuk belanja secara online. Jadi itu sudah jadi modern gitu kan, misalkan. Dari yang kecil sampai yang besar ya, dari yang hanya petani mitra cahit tadi sampai kepada food estate ya. Dari ada kelembagaan informal yang mungkin barangkali Odel tadi itu sampai kelembagaan formal ya, misalkan tadi apakah jualan di mall atau bagaimana gitu ya, legal dan kelembagaan ilegal. Nah ini karena yang satu sesuai aturan, yang satu tidak sesuai aturan. Misalkan. Ada yang publik ya karena punya umum, ada yang privat tadi ya karena keterkaitannya secara pribadi, dan kemudian partisipatoris karena kita ingin bekerja sama saja, seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan mengenai hal ini? Jadi ini bisa, tentunya Anda bisa menemukan banyak sekali di sekitar Anda kan.
Oh, ada orang lamaran, tapi modelnya gitu. Nah, itu kelembagaan perkawinan, lamar-melamar itu. Misalkan ada, kenapa kok muncul IO? Ya, dulu ya, zaman dulu ya. Sekarang IO-nya mungkin ada, tapi berubah. IO-nya disesuaikan dengan masa new normal, gitu kan. Jadi, sekarang tambah pengeluaran untuk beli masker, misalkan ya. Jadi, kelembagaan perkawinan itu salah satunya mungkin muncul apa yang disebut dengan IO, gitu ya, IO perkawinan. Kemudian flores ya, segala hal yang mensupport dari kebutuhan kelembagaan perkawinan itu, gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan kelembagaan sosial. Nah, kalau pendidikan, nah itu macam-macam, ada yang sekolah online lah, ruang guru lah, yang sekolah SD, SMP, SMA, gitu ya, pesantren, ya misalkan semacam itu. Nah, kelembagaan ekonomi ya tadi ada pasar online, pasar basah, pasar kering, bank, ya. Bank titil lah, bank harian ya macam-macam. Gitu. Jadi misalkan di sini ada contoh ya, satu contoh bagaimana sebuah korporasi petani itu akan mengembangkan food estate gitu ya. Jadi apa tujuannya? Korporasi petani dengan tujuan kesejahteraan petani meningkatkan stabilitas harga jual dan stabilitas ketersediaan pangan nasional misalkan. Ya tadi seperti ya mungkin toko Tani Hub, sayur box itu adalah rintisan untuk bisa membuat korporasi petani. Nah, itu adalah kemudian tujuannya apa? Itu adalah penguatan posisi petani agar dia punya kecukupan saprodi dengan hak bibit, pupuk, obat-obatan, ya, pendampingan dalam secara intensif untuk pengenalan teknologi baru gitu ya, untuk melakukan riset, pelatihan dan pendampingan khusus misalkan. Kemudian ada dukungan keuangan, ya. Nah, kemudian kelembagaannya bagaimana gitu ya? Kelembagaannya dibentuklah koperasi primer, ya, menjadi Gapoktan, kemudian mereka menjadi anggota koperasi sampai kemudian menjadi BUMDes misalkan atau perusahaan pertanian misalkan. Jadi koperasi petani itu terbentuk akan dilakukan, dikelola secara profesional, ya, bisa mau belanja dengan pokoknya segala macam. Anda bisa baca di sini bagaimana gambarannya. Nah, kemudian tujuan akhirnya adalah bisa menembus pasar, ya. Produksi petani tadi itu bisa menembus pasar dengan sendirinya tanpa harus melalui perjalanan yang panjang dan akhirnya tidak terjual, ya. Jadi bisa membuat merek dagang, ya, punya segmentasi pasar sendiri, ya, punya standar kualitas gitu ya. Jadi bisa membentuk petani tadi yang diproduksi tadi karena kerjasama yang dibentuk, ya, organisasi yang dibentuk itu kemudian terbentuklah apa yang disebut sehingga akhirnya mereka bisa menembus pasar. Ya, jadi kalau misalkan dengan melalui produksi tadi dijual melalui tadi ya, kalau saya belanja lewat Tani Hub atau sayur box itu sayur-sayur yang ditanam oleh ibu-ibu itu bisa masuk ke sana gitu ya. Ya, dari misalkan ada organisasi apa yang disebut KRPL, misalkan pengembangan tanaman pekarangan gitu pun bisa dijual di situ. Ya. Tidak, akhirnya nggak ngerti mau dijual kemana, akhirnya karena sifat pertanian itu, produksi pertanian kan perishable ya, mudah busuk gitu ya, sehingga akhirnya nggak tahu mau dijual kemana. Kalau sedang panen harganya jatuh, kemudian ya petani tidak pernah mendapat keuntungan yang seharusnya. Nah, dari sini bagaimana kemudian pengembangan korporasi petani itu dikatakan bahwa korporasi petani adalah suatu kelembagaan produksi dan ekonomi, ya, food estate. Perubahan kelembagaan terkait dengan isu-isu pemenuhan kebutuhan seperti peningkatan produksi, taraf hidup, dan isu teknologi yang memerlukan perubahan pengorganisasian sosial dalam produksi dan perubahan, ya, atau sistem norma dan nilai. Jadi pengorganisasian sosial yang merujuk pada rules tidak hanya pada pengorganisasian orang, tapi juga pada pengorganisasian kelompok, organisasi, dan jejaring. Nah, sekarang, itu adalah salah satu fenomena sosial gitu ya, yang Anda mestinya harus mengenal bahwa karena kita akan
banyak nanti mengenal petani, maka itulah kelembagaan petani ya, yang terkait dengan kehidupan produksi pertanian, yaitu membentuk suatu apa yang disebut korporasi petani. Nah, ada pertanyaan dulu? Oke, ya. Sekarang mungkin nanti kalau di sini yang penting sebetulnya, Anda mengetahui konsep dulu ya. Konsep-konsep dan analisis kelembagaan sosial. Nah, jadi apa yang disebut dengan kelembagaan sosial itu? Dan apa konsepnya? Jadi di sini dikatakan bahwa kelembagaan adalah miniatur dari suatu masyarakat dan kebudayaan. Nah, Anda sudah belajar kemarin kan, masyarakat dan kebudayaan. Maka di dalam masyarakat itu ada kelembagaan yang mengatur kehidupan mereka, gitu. Meskipun secara universal tadi ya, bahwa mereka itu butuh ekonomi, produksi, reproduksi, pendidikan, agama, ya. Tapi beda-beda nanti wujudnya. Karena apa? Karena dia tergantung dari masyarakat dan kebudayaannya. Jadi masyarakat itu, sebuah masyarakat ada itu karena tergambarkan dari kebudayaannya. Kalian dikenal sebagai, oh kalian orang Batak karena begini-begini, oh dia orang Jawa karena begini-begini, oh Mbak Ola itu dari Minahasa karena namanya begini dan dia suka makan begini, dia gayanya suka apa saja lah yang khas dari budayanya saja. Nah, kebudayaan itulah yang mewujudkan masyarakat. Nah, masyarakat itu tentu punya aturan gitu kan, tidak sembarangan juga gitu kan, maka itu yang disebut dalam sisi kebudayaan, maka ada sistem norma, ada aturan-aturan yang berlaku ya dalam masyarakat itu yang kemudian secara konseptual disebut sebagai kelembagaan. Nah, bagaimana kelembagaan itu bisa terjadi? Itu karena karena masyarakat di dalamnya itu melakukan itu. Dia berlaku semacam itu. Sebagai orang Indonesia gitu ya, itu kita percaya bahwa kalau kita harus mengucapkan terima kasih kalau diberi sesuatu, mendapat keuntungan, dibantu dan sebagainya. Kita harus pakai tangan kanan misalkan. Nah, itu aturan yang harus kita ikuti gitu ya. Itulah kemudian membentuk sistem norma. Jadi yang disebut dengan kelembagaan adalah kelakuan berpola dari manusia dalam kebudayaannya. Jadi biasanya gimana sih orang itu gitu. Jadi misalkan ya macam-macam gitu. Kalau perkawinan menurut adat Sunda itu gini, ya adat Jawa begini, ya adat NTT suku apa gitu juga khas sekali. Tapi semua punya mengakui bahwa kelembagaan perkawinan itu penting untuk meneruskan generasi gitu maksudnya. Nah, kemudian bahwa ada suatu kontinum pengorganisasian sosial, yaitu dari kelompok menjadi organisasi, jadi birokrasi, dan kemudian membentuk suatu komunitas yang dasarnya adalah karena sekumpulan orang secara bersama-sama di sana. Nah, jadi kelembagaan itu tingkatnya itu lebih tinggi dari orang yang berkumpul itu. Jadi merupakan tata abstraksi yang lebih tinggi dari grup, organisasi, dan sistem sosial lainnya. Nah, jika misalkan kalian itu adalah dalam grup ya, grup K18 misalkan, kelompok kuliah ke-18 di PPKU untuk sosiologi misalkan. Nah, ada aturan misalkan yang berlaku misalkan panduan kuliah dan panduan ujian misalkan, yang harus Anda ikuti itu. Nah, itu adalah sistem norma yang berlaku. Karena itulah kelembagaan itu berada di bawah kelembagaan pendidikan yang dijalankan oleh IPB gitu. Nah, IPB itu adalah sebuah organisasi karena dialah yang mengatur kesemuanya itu gitu. Ya, jadi kalian dalam grup itu punya aturan ya yang harus dipenuhi. Itu namanya sistem norma. Sistem norma itu berlaku dengan berdasarkan kelembagaan apa yang Anda ikuti. Jadi kalau sekarang sedang belajar tentu, karena Anda sedang belajar ya harus ikut aturan yang ada gitu kan. Jam sekian mesti masuk, bikin tugas, bikin PR, membaca bahan dan sebagainya gitu.
Nah, itu yang disebut sebagai kelembagaan sosial. Jadi yang disebut tata abstraksi yang lebih tinggi dari grup, organisasi, dan sistem sosial lainnya. Ya. Jadi tadi kalau Odell tadi itu apa, kelembagaan ekonomi ya dia. Ya, tapi aturannya kan ada itu. Ekonomi itu harusnya nggak boleh bohong, nggak boleh, harus jujur dan sebagainya gitu. Kalau dia kemudian si Odell tadi nggak mau deliver pesanan warganya, tentu dipecat kan? Karena itu ada sistem norma yang berlaku. Kalau kamu mau jadi anggota Odell harus begini. Sebaliknya warga juga demikian, kalau mau menggunakan jasa Odell harus begini. Dia nggak mau bayar dulu ya nggak bisa. Bahwa kalau mau pakai jasa Odell harus menyertakan uang misalkan, karena ada sistem norma yang berlaku. Nah, tapi di atas semuanya itu, karena sebagai kelembagaan ekonomi maka harus saling menguntungkan. Jadi kalau nggak merasa beruntung, tidak ada pentingnya, tentu tidak akan berjalan itu si Odell tadi. Ya, seperti kemudian IREMA misalkan ya, kebutuhan untuk berorganisasi ya dalam antara remaja dalam di masjid misalkan, atau di gereja ya, misalkan banyak agama di kita ya, macam-macam gitu ya. Itu juga ada aturannya, sistem norma namanya. Ya, Anda grup, kelompok gitu ya. Tapi kemudian ada di atasnya, kalau kemudian Anda sudah malas dia kemudian tidak mengikuti, tidak sesuai dengan kebutuhan kelembagaannya itu ya, dia nggak butuh lagi, tentu dia nggak ikut gitu. Buang waktu gitu, mendingan main game aja daripada ngaji misalkan. Nah, itu dia pasti tidak memenuhi sistem norma, maka dia akan keluar dari kelompok IREMA misalkan. Jadi apa yang ada di dalam suatu kelembagaan sosial ya. Jadi ada tadi ya, ada orang ya, personel. Tentu ada orang dong, kalau tidak ada orangnya tentu nggak berlaku itu yang disebut dengan kelembagaan sosial. Siapa yang memerlukan? Nah, kemudian orang tadi kan kelakuannya harus berpola kan, tadi yang awal tadi, untuk menunjukkan dia berada dalam suatu budaya tertentu. Nah, kelakuan berpola tadi diatur oleh suatu sistem norma tertentu ya. Jadi kalau kemudian dia tidak sesuai aturannya, tentu lah ini orang mana ya kok gitu ya, munculnya begitu. Nah, kemudian ada peralatan fisik tentunya ya. Jadi orang yang tinggal di pesisir dan dia sebagai nelayan, tentu peralatan fisiknya untuk mencari makan berbeda ya, pencari nafkah berbeda dengan mereka petani yang ada di gunung misalkan, petani yang menanam padi ladang atau jagung misalkan, dengan kemudian mereka yang padi sawah atau mereka yang kerja di kantor ya, itulah. Tapi semua tadi, baik kerja di kantor, menjadi nelayan, menjadi petani, itu punya aturan ya, sistem norma tertentu yang diulang-ulang ya, karena orang harus begitu gitu, berulang-ulang. Ya, akhirnya dikenali, kalau pegawai negeri itu gini modelnya, berangkat pagi jam 7, jam 8, pulang jam 4. Ya, dia ada istirahat sebentar, kemudian dia kerja 5 hari. Tapi kalau petani enggak, petani harus tergantung musimnya gitu kan. Jam berapa dia berangkat, pulang lagi, nanti sore berangkat lagi. Nelayan juga begitu gitu ya. Itu akhirnya kita kenali, itu petani, itu nelayan, itu pegawai negeri gitu. Nah, akhirnya itulah yang disebut sebagai kelembagaan sosial. Orang yang berkelakuan sama ya, ada di bawah suatu aturan tertentu, menggunakan peralatan fisik tertentu. Nah, bagaimana suatu kelembagaan sosial itu dibentuk? Nah, tadi ya, di awal tadi itu ya, kan sekumpulan individu saling membutuhkan, tadi yang proses tadi itu ya, orang berkumpul, kemudian ada solidaritas ya, ada keinginan untuk bersama-sama melakukan misalkan ya kelembagaan ada seorang laki-laki dan perempuan gitu ya, kemudian mereka sepakat untuk membentuk keluarga, maka di situ apa yang harus dilakukan? Maka di sana ternyata ada aturannya, yaitu melalui kelembagaan perkawinan.
Nah, kelembagaan perkawinan tadi ternyata berupa aturan atau norma, the rule of the game. Gimana aturannya? Nah, aturan tadi ternyata ada level-levelnya juga, ada yang dalam level usage, Volkswagen, Morse, custom. Waduh, tulisannya salah ini ya. Custom, kebalik gitu ya tulisannya. Tulisannya kebalik. Kemudian dari proses itu orang harus mengenalnya. Ada internalisasi, sosialisasi, dan kemudian inkulturasi. Orang harus, artinya untuk bisa berkelakuan berpola, maka kita harus belajar. Maka manusia itu kan makhluk sosial karena kita tersosialisasi, yaitu belajar untuk mengenal budaya sebagai manusia dalam budaya tertentu. Nah, jadi kita akan membentuk sebagai suatu social institution atau pranata sosial tadi. Nah, bagaimana suatu kebiasaan ya tadi gitu ya, itu terinstitusionalisasi atau terlembaga pada kita. Jadi ada suatu proses yang disebut pelembagaan sosial. Jadi proses perkembangan kelembagaan sosial. Jadi meliputi lahirnya peraturan dan norma-norma baru dengan proses strukturalisasi dan inkulturasi. Dan kemudian terjadi di mana-mana dan terus-menerus dalam masyarakat. Proses pengaturan dan pembinaan pola-pola prosedur atau tata cara disertai beragam sanksi dalam masyarakat. Jadi orang itu mengenal, mengakui, menghargai, mentaati, menerima sampai internalisasi. Tingkat internalisasi dinilai berdasarkan kuat atau lemahnya ikatan yang dimiliki oleh norma tersebut. Nah, jadi gini. Jadi kalau orang itu ya, bahwa kita percaya bahwa untuk misalkan belajar daring ya, belajar model daring ini gitu ya, itu kan Anda harus mengenalnya dulu kan. Pertama kan males gimana ya, gimana tahu caranya gitu ya. Tapi akhirnya ya mau tidak mau kita harus setelah mengenal ternyata oke, daring itu ada kelebihannya dari offline gitu misalkan. Akhirnya Anda menghargai, oke, kuliah daring itu juga tidak kalah dengan offline gitu ya. Ternyata hanya bentuknya saja gitu ya. Dosennya juga sama, bahannya sama. Kita bisa, yang penting adalah ternyata kita mau belajar atau tidak. Dari dulu juga kalau cuman mau di kampus gitu ya, offline juga ketika di kelas langsung tidur, langsung ngobrol, malah membuka apa namanya HP untuk ngobrol dengan luar gitu kan, dosennya tidak diperhatikan ya. Itu adalah prinsipnya. Jadi mau online mau offline itu ternyata adalah dasarnya adalah mau tidak dia bahwa itu adalah proses belajar gitu kan. Nah akhirnya oke, kalau daring itu modelnya begini, saya harus ikut aturan itu sehingga Anda mau menerima dan sekarang mulai terbiasa dengan model daring itu. Anda sudah bisa menyesuaikan, oh gimana ya strateginya untuk daring agar saya bisa mendapatkan pengetahuan yang maksimal. Oh ternyata bahannya ada, dosen ada waktu konsult, ada waktu untuk bertanya, ya masih bacaan banyak. Nah artinya kita kemudian ikut akhirnya bisa memanfaatkan, memahami dan menerima kuliah daring tadi. Jadi kita sudah terlembaga sekarang gitu ya, model pembelajaran online sekarang itu. Jadi tingkat internalisasi dinilai berdasarkan kuat atau lemahnya ikatan yang dimiliki oleh norma tersebut. Ya tentunya mungkin itu kan beda-beda ya setiap orang ya. Mungkin ada yang kemudian merasa penting belajar ini, saya nggak mau buang waktu, tapi ada antar aja. Jadi Anda mungkin ya tidak terlalu serius melakukan itu. Gitu. Yang penting absen, udah gitu entah ngapain Anda, nonton drakor lah, main-main lah, ya. Yang penting Anda tetap berada di dalam sistem online. Nah itu terserah gitu ya, itu karena kebutuhan Anda sendiri, gitu maksudnya. Nah, tadi ada aturan norma yang harus diikuti dan ada sanksinya. Nah, ini ada 4 tahap gitu sebetulnya. Ada 4 tingkatan.
Ya. Tidak semua orang yang melanggar aturan kemudian dihukum, tergantung apa yang dilakukan. Jadi antara cuman usage, caranya doang gitu ya. Misalkan sanksi moral itu cuma dianggap orang itu nggak pantas, ya, itu perbuatan yang tidak pantas. Nah, dalam masyarakat itu dianggap janggal misalkan. Apa? Tentu ada banyak yang banyak mengenal itu, gitu kan. Misalkan apa ya mungkin pakai baju nggak benar gitu kan, itu orang akan ditegur tuh, itu orang kenapa bajunya panjang sebelah gitu kan. Atau misalkan kalau di Jakarta, ya kurang tahu kalau di daerah kalian masing-masing ya, kalau di daerah di Jakarta banyak, di Bogor banyak, itu grup anak-anak muda yang disebut pang gitu ya, itu banyak itu di depan kampus Darmaga gitu ya, nongkrong di situ, itu merasa nggak pantas aja, ngapain dia pakai baju seperti itu gitu ya. Ya, karena caranya aja dia berpakaian yang tidak sesuai dengan kebiasaan. Atau kebiasaan orang berpakaian lah, cara ya. Tapi ada yang lebih tinggi adalah kebiasaan. Ya, kebiasaan itu kalau dia tidak melakukan yang sesuai, maka dia malu gitu ya, karena akan dicela. Ya. Ya, jadi artinya kalau ketahuan nyontek itu kebiasaan atau tata kelakuan. Ya, tentu malu lah kalau ketahuan nyontek gitu ya, misalkan, meskipun itu kalau dalam perguruan tinggi atau di sekolah itu dihukum tuh, nilainya E langsung, karena itu melanggar tata kelakuan. Tapi berdosa enggak? Ya enggak lah ya, kecuali dia keterlaluan gitu ya, akhirnya dikeluarkan dari kampus karena mungkin jiplaknya kebanyakan gitu, atau berlaku yang tidak baik. Nah, tulisan custom itu yang ini ya, bukan yang tadi ya, salah ketik yang tadi. Nah, jadi sanksi itu juga bertahap gitu ya, ada macam-macamnya. Jadi kalau kemarin tuh yang yang ikut demo tadi ya, yang ikut demo kemudian bawa parang gitu ya, memaki-maki polisi, itu kan nggak diapa-apakan, dia cuma dianggap tidak pantas aja dia bicara begitu, gitu kan. Tapi kemudian kalau kemudian sampai dianggap salah, ya dia dihukum karena melanggar tata kelakuan, dia membakar busway misalkan, membakar apalah atau merusak ya barang-barang publik gitu ya, maka dia bisa dihukum gitu. Tapi mungkin dia nggak melanggar adat gitu ya, tidak berdosa gitu ya, sehingga tidak perlu dipecat jadi orang Indonesia gitu, semacam itu gitu ya. Nah, apa yang kemudian dianggap melanggar adat, nah itulah berat gitu ya. Tentu Anda tahu, mungkin ya sebagian dari Anda belajar dari masyarakatnya masing-masing mana yang dianggap dia berdosa misalkan. Nah, kontrol sosial ini adalah untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Berdasarkan sifatnya, pengendalian sosial atau kontrol sosial dapat berupa preventif atau represif atau keduanya. Jadi Anda suka baca kan, wah polisi melakukan tindakan represif ya untuk menekan demonstrasi misalkan. Kenapa juga? Karena polisinya keras sekali gitu ya, dia pakai alat pemukul gitu ya, pakai gas air mata, pakai apa saja gitu ya untuk menangkap orang gitu ya. Itu namanya represif. Tapi kalau preventif itu membujuk, gak usahlah demo, kenapa sih gitu ya, mendekati orang-orang yang mau jalan gitu ya, masih di jalan, dicegat mobilnya, jangan sampai pergi ke tempat demo itu. Ya, jadi itu adalah pengendalian sosial. Nah, untuk kontrol sosial. Nah, suatu proses pengendalian sosial dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, tanpa kekerasan atau persuasif, atau dengan paksaan atau koersif gitu ya. Jadi persuasif itu ya tadi ya, sama gitu ya, istilahnya dibujuk gitu ya, jangan pergilah demo. Tapi kalau dengan koersif ya terpaksa dia masih ngeyel, masih mau jalan, ya akhirnya ditangkap gitu kan, suruh buka baju gitu kan, itu misalkan ditangkap, ditaruh di tahanan misalkan. Nah, itu adalah satu tindakan koersif misalkan.
Nah, itu sifatnya tentu represif ya, kalau kemudian wujudnya adalah koersif, kan gitu ya. Tapi kalau sifatnya itu preventif, nggak mau, jangan sampai terjadi, tentu kita membujuk, gitu ya. Nah, ada kemudian istilah conformity, berarti proses penyesuaian atau penyelarasan diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai. Jadi Anda ikut aja, nggak boleh misalkan sekarang harus 3M, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, itu lebih baik ikutan deh daripada bikin perkara. Berarti Anda conformity. Tapi ada yang ngeyel, misalkan disebut deviasi, penyimpangan terhadap kaidah-kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Karena merasa wah itu mah bukan penyakit, tapi itu misalkan itu gara-gara itu petugas kesehatan aja itu yang mengada-ada. Oh, itu konspirasi itu. Nah, misalkan. Nah, itu penyimpangan terhadap kaidah-kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Misalkan contohnya dalam pelaksanaan 3M untuk mencegah penyebaran COVID-19 sekarang. Nah, tentu banyak yang lain gitu ya, berbagai kelembagaan tadi. Misalkan seperti bank ya, kelembagaan ekonomi, perbankan kan banyak tuh ya, bisnis-bisnis yang ngaku bank ternyata menipu gitu kan. Ya, karena dia menyimpang dari nilai-nilai yang seharusnya gitu. Itu yang terjadi. Kenapa orang masuk tahanan? Karena dia korupsi yang seharusnya uang tadi dipakai untuk membantu bencana alam agar semua orang bisa cepat tertangani ya, bisa ditolong, ternyata malah dipakai sendiri sehingga warga yang harusnya dibantu malah tetap sengsara. Nah, itu salah. Ya. Maka dia ditahan. Nah, yang ketiga nih mungkin agak rumit ya. Jadi mungkin Anda bisa membaca lagi nanti ya. Mungkin saya akan mengenalkan secara singkat karena waktunya tinggal berapa menit ya. 10 menitan lagi barangkali. Jadi pengembangan kelembagaan dalam masyarakat kontemporer. Jadi gimana sih? Ya. Jadi ada 3 hal di sini. Pengembangan kelembagaan masyarakat kontemporer itu ada pendekatan dan instrumennya. Misalkan pendekatan partisipatif, ya kita bisa pakai game teori atau diagram Venn atau companion modeling. Ya itu adalah teknik-teknik yang mungkin teknik-teknik yang sangat canggih gitu ya, canggih ya. Tapi mungkin kalau diagram Venn Anda kenal itu nanti, mudah untuk dipahami. Nah, kemudian ada yang pendekatan linier, penguatan kapasitas kelembagaan ya seperti korporasi tadi. Atau pendekatan non-linier, kerjasama kemitraan, kolaborasi, dan membuat jejaring sosial dalam membuat food estate tadi. Gitu ya. Nah, kita lihat sekarang. Pendekatan linier, penguatan kapasitas kelembagaan. Seseorang, individu. Dalam kelompok arisan, misalkan. Kemudian himpunan kelompok, kelompok usaha bersama. Kelompok arisan RT1, RT2, RT3 membuat suatu himpunan kelompok menjadi kelompok usaha bersama. Akhirnya dari berbagai kube tadi, kube RT RW1, RW2, RW3, kemudian muncullah koperasi di kecamatan saya yang saya ingat, di Kecamatan Tanah Sareal gitu ya, dari para ibu-ibu untuk yang memproduksi makanan misalkan. Nah, mekanismenya gimana? Pemberdayaan, ada bantuan cuma-cuma. Oke, ya, ada bantuan nih untuk setiap orang untuk ikut suatu kegiatan tertentu. Tapi kemudian ada bantuan bergulir ketika dalam kelompok, dalam arisan misalkan, itu ada uang yang bisa dipakai kelompok untuk berbisnis. Tapi gantian, nanti kalau kelompok yang satu sudah sukses, uangnya dipindahkan ke kelompok lainnya. Nah, kemudian ada kredit bersubsidi misalkan, khusus. Wah, ini kayak kemarin misalkan ya, ada banyak ini kalau jadi susah nih karena masa pandemi yang Anda kenal adalah bantuan cuma-cuma semua gitu yang dari presiden itu. Tapi sebetulnya ada kredit bersubsidi. Oke, untuk untuk meningkatkan UMKM para ibu rumah tangga misalkan dalam mengembangkan bisnis makanan atau bisnis pelayanan tertentu gitu ya, servis tertentu gitu ya.
bisa bisa cuci baju, bisa apa saja, termasuk tadi odel tadi tuh, ya. Maka ada kredit bersubsidi. Nah, kemudian akhirnya ada kredit komersial kalau dia sudah organisasi formal. Ya, jadi kalau udah kredit komersial itu berarti di bank ada hitungan bunga dan sebagainya. Nah, ini artinya bahwa dari seseorang yang cuman punya inisiatif ya membuat kue ya, misalkan seorang ibu, kemudian ternyata dia ada beberapa orang ibu bisa bersama-sama, oh kalau kita bersama-sama dalam satu kelompok ternyata kita bisa jual kue lebih banyak, harga dengan bersaing gitu kan. Tapi akhirnya, ternyata di tempat lain juga ada, yuk kita bersatu agar dapat bantuan. Oke, kita kembangkan, sekarang kita bisa jual online misalkan. Wah, kalau gitu ternyata makin besar minatnya, kita bisa punya banyak toko misalkan, akhirnya kita buat koperasi aja deh agar kita bisa mengembangkan sebagai suatu organisasi ya yang besar agar kita bisa masuk dalam jualannya itu bisa masuk ke mall misalkan ya, atau marketplace misalkan ya, untuk online misalkan ya, untuk yang lebih besar. Jadi itu linear ya, dari kecil menjadi besar ya, dari yang individu menjadi suatu organisasi formal. Tapi yang kedua adalah pendekatan non-linear dengan kerjasama, kemitraan, kolaborasi, dan jejaring sosial. Nah, ini ada suatu komunitas misalkan. Nah, tadi mungkin contohnya adalah di tingkat desa. Kita pakai contoh odel tadi ya. Di komunitas desa itu ada odel misalkan. Kemudian ternyata berbagai tempat itu membantu LSM, pasar, pemerintah, swasta, ya, perguruan tinggi, sehingga terbentuklah suatu jejaring yang sangat kuat, sehingga suatu saat odel tadi itu sudah berubah menjadi odel nasional misalkan gitu ya, karena dibantu. Ngapain perguruan tinggi? Membantu cara pemasaran ya, jadi dari tingkat desa berkembang ke kecamatan, berkembang ke tingkat kabupaten, akhirnya itu menjadi brand nasional misalkan ya. Jadi dibantu pasar, LSM, swasta ya. Jadi odel tadi berkembang hanya dari suatu komunitas desa yang kecil-kecilan pada suatu saat, karena dia memanfaatkan kerjasama, berkolaborasi dengan berbagai unsur ini dan bermitra dengan berbagai kelompok ekonomi yang lain, pada akhirnya menjadilah suatu kekuatan baru dalam bisnis transportasi misalkan ya. Itu doanya gitu aja ya, bisa membesar. Jangan kemudian nanti begitu COVID-nya hilang tuh si odel. Kita berharap bahwa meskipun COVID-nya hilang, odelnya berkembang gitu ya, karena ada proses bekerjasama dengan yang lain. Nah, kalau partisipatif itu ada ini game teori. Nah, ini mengajak orang lain ikut bekerja sama ya. Jadi analisis ini mungkin tidak perlu dijelaskan di sini ya, karena ini mungkin terlalu rumit gitu ya untuk Anda. Tapi kalau mau baca boleh, tapi mungkin diagram Venn saja. Jadi tadi diagram Venn itu sama sebetulnya dengan kolaborasi tadi sih sebetulnya. Ya. Jadi sama saja. Jadi masyarakat desa tadi itu, mana desamu, desanya si Agus tadi itu. Ya, akhirnya kerjasama dengan mana-mana, akhirnya jadilah sesuatu yang kuat di situ. Ya, jadi kita dapat mengetahui lembaga atau organisasi apa saja yang memiliki relasi dengan masyarakat. Kita dapat mengetahui besarnya pengaruh lembaga atau organisasi terhadap masyarakat desa, dan kita dapat mengetahui kedekatan interaksi antar lembaga atau organisasi dengan masyarakat desa. Jadi diagram Venn itu digunakan sebagai teknik untuk kolaborasi tadi. Ya, akhirnya kita tahu, ya Allah, untung tadi nggak pakai bank itu. Ternyata banknya bank bohong. Gitu ya, ternyata kalau kita pakai PT tertentu terlalu jauh, nggak ada hubungannya itu dengan kelompok tani, dengan odel tadi, nggak bisa itu berkembang gitu ya. Ternyata dari sini kita bisa tahu sampai mana hubungan-hubungan itu bisa
kembangkan. Ada yang cuma bersinggungan, ya. Ada yang sangat kuat hubungannya. Ada yang dia kuat tapi dia kemudian ternyata berkembang berkaitan dengan tempat lain. Jadi ini diagram Venn kelembagaan di Desa Kadindi, Pekat, Kabupaten Dompu. Ya, jadi lembaga desa tadi itu berkembang dengan banyak, dengan berbagai organisasi. Nah, ini mungkin Anda bisa membacanya ya, karena ini sebuah role playing game gitu ya. Ini dilakukan, bisa dilakukan di mana-mana ya, tetapi ini dilakukan di tempat perkebunan kelapa sawit ya, untuk membentuk kerjasama ya, untuk bagaimana membentuk perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Selesai.